Ketika seorang yang beragama A membahas kepercayaan agama B, itu pasti akan menimbulkan atau potensi menimbulkan salah paham, menimbulkan kontroversi, polemik. Apalagi kalau tokoh yang membicarakan itu dianggap tidak punya cukup informasi. Nah, jadi para khalifah-khalifah ini mendorong adanya diskursus, percakapan dan bahkan polemik. Bahkan perdebatan yang intens sekali, berhari-hari itu, berlangsung berhari-hari di istana. Dan khalifah itu menarik cara dia nontonnya itu, supaya yang berdebat ini tidak sungkan ditonton khalifah. Khalifahnya itu nonton dari balik tirai. Balik tirai. Gitu. Dia nonton dari balik tirai. Menurut saya, kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian, yaitu tidak bagus. Itu bukan polemik, itu ceng-cengan namanya. Makanya istilah syahid, memang di sini Pak Yusuf Kalla salah. Gimana tuh? Pak Yusuf Kalla itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lesehan The Authority bersama dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The one and only Gus Ulil. Yang namanya mungkin udah kedengaran lama nih, Mas. Mungkin beberapa orang berpikir Gus Ulil itu lebih sepuh dari usianya. Atau karena diskursus mengenai pemikiran-pemikiran Gus Ulil itu kadang-kadang masih juga muncul di kepala banyak anak muda hari ini, bisa jadi berpikir Gus Ulil lebih muda daripada umurnya. Jadi ini udah episode kesekian diskusi kita. Kemarin lumayan rame nih Gus, yang pembahasan berkaitan dengan Iran. Terima kasih karena isu aktual. Isu aktual ya. Terima kasih untuk banyak yang nonton dan berkomentar di semua kanal. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa teman yang membuat konten sendiri untuk menambahkan keterangan terhadap apa yang saya sampaikan dalam podcast kemarin. Terima kasih, ada beberapa orang yang hubungi saya, teman-teman yang melanjutkan percakapan saya dengan Gus Romzi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semakin panjang diskusinya, semakin banyak orang yang berpikir, mudah-mudahan peradaban juga jadi semakin maju gitu ya Gus. Iya betul. Oke, di hari ini kita mau ngomongin yang aktual juga nih. Ini lagi ramai banget dibicarakan Gus Ulil. Itu berkaitan dengan pernyataan Yusuf Kalla yang lagi ramai ini. Ya, soal syahid. Soal syahid. Waktu pertama kali ngelihat pernyataan itu tanpa berpikir soal komentar dan mungkin ya di luar pendapat pribadi Mas Ulil, perasaan waktu melihat konten itu gimana, Mas? Respon spontan saya adalah saya langsung berpikir ini memang isu yang selalu sensitif. Ketika seorang yang beragama A membahas kepercayaan agama B, itu pasti akan menimbulkan atau potensi menimbulkan salah paham, menimbulkan kontroversi, polemik. Apalagi kalau tokoh yang membicarakan itu dianggap tidak punya cukup informasi atau tidak punya pengetahuan komparatif ya tentang kepercayaan agama lain. Apalagi kalau ditambahi orang itu punya track record yang intoleran. Kalau tokoh itu punya track record intoleran terhadap kelompok yang lain, nah itu pasti potensial akan menimbulkan salah paham. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, di mana tidak ada pembicaraan itu yang sepenuhnya privat. Privat ya. Pembicaraan sepenuhnya privat tidak ada. Seprivat-privatnya pembicaraan pasti bocor. Jadi kalau pakai istilahnya kaum feminis ya, the private is political. The private is political. Jadi sesuatu yang privat itu bersifat politik dalam pengertian publik. Artinya ya itu wilayah publik, walaupun itu privat. Artinya ya harus dianalisis dengan akal publik, dengan public reasoning. Bisa dikritik, bahkan dibully kalau sensitifnya, kalau level sensitivitasnya tinggi ya. Dan ini dibicarakan di ruang agama, di sebuah masjid. Di masjid. Meskipun begini ya, pembicaraan tokoh agama di tempat ibadah dia
dan dikemukakan kepada umat yang seagama, mestinya itu memang percakapan atau pembicaraan privat. Privat ya. Itu seperti pembicaraan antar teman dengan teman, ayah atau orang tua dengan anak-anaknya, istri dengan atau suami dengan istrinya, atau pacar dengan pacarnya gitu kan. Atau Gen Z dengan close friend ya. Close friend-nya atau ya itulah. Itu adalah private conversation, percakapan secara private. Tetapi ya seperti tadi itu saya bilang, sekarang ini tidak ada sesuatu yang private. Segala hal yang private begitu bocor ke media sosial, dia berubah menjadi publik itu. Dan ketika dia sudah masuk ke wilayah publik, ya bisa ditafsirkan, dipahami, diinterpretasi dengan cara yang bermacam-macam. Dan salah satunya juga yang didiskusikan, yang dijadikan contoh adalah case Poso dan Ambon. Betul. Yang dianggap pihak yang bertikai itu merasa ini adalah holy war, yang keduanya benar atas nama agama. Jadi gini, saya tidak mau masuk ke isu syahidnya sendiri secara langsung dalam percakapan ini, tapi saya ingin sebagaimana kerangka kita dalam pembicaraan di The Authority ini, kita kepengen membawa ke hulu. Ke hulu. Ya kan? Ke hulunya. Sebetulnya orang-orang Islam itu sejak dulu itu sudah membicarakan kepercayaannya orang lain, terutama orang Kristen dan Yahudi. Kenapa? Karena memang di dalam kitab suci kita, di Quran sendiri, itu sudah ada pembicaraan mengenai agama lain. Agama-agama yang lalu ya. Bahkan kritik terhadap agama lain. Kalau kita telaah kitab Quran sendiri, itu kita jumpai di sana banyak sekali kira-kira kristologi ala Al-Quran. Jadi pandangan Quran mengenai kekristenan. Itu sejak di hulunya imannya orang Islam sendiri, yaitu di kitab sucinya, di Quran, sudah ada pembicaraan mengenai kepercayaan agama lain. Nah ini memang sejak awal ini menimbulkan masalah. Terutama masalah dengan kelompok-kelompok Kristen. Nah cuma dalam sejarah Islam, masalah ini itu dikelola atau ditangani dengan cara yang menurut saya jauh lebih intelek. Kenapa? Karena ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyinggung kekristenan, misalnya tentang ketuhanan Yesus, ya kan? Dalam Al-Quran dikatakan misalnya laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Orang-orang yang menganggap bahwa Allah atau Tuhan itu adalah Tuhan ketiga. Itu adalah kafir. Ini kan pernyataan yang keras sekali. Nah, sejak awal dalam sejarah Islam ini menimbulkan perdebatan ya. Lalu muncullah bidang dalam sejarah intelektual Islam yang disebut dengan polemik Islam Kristen. Dan itu luar biasa kaya itu. Perdebatannya bukan perdebatan ceng-cengan ala netizen dalam era media sosial sekarang. Tapi perdebatan yang sangat mendalam, intelektual sekali, memang keras sekali. Bahkan dulu itu yang menarik ya. Khalifah-khalifah atau raja-raja Islam itu punya tradisi menarik. Karena raja-raja Muslim dulu itu sebagian besar mereka adalah orang-orang yang punya minat besar kepada pengetahuan. Dan salah satu hobi mereka adalah, hobinya itu adalah mengundang para ulama dari berbagai agama datang ke istana untuk berdebat. Jadi contohnya misalnya yang terkenal adalah khalifah dalam dinasti Abbasiyah Al-Hadi. Itu punya forum lesehan. Kayak kita ini, forum lesehan. Diadakan di istananya. Dia ngundang ulama dari ulama Islam, ulama Kristen. Siapa yang berani berdebat dengan pastor atau pendeta. Ini misalnya. Lalu ulama kemudian berbondong-bondong datang, karena biasanya kalau mereka bisa mengalahkan lawannya dalam perdebatan ini dapat honorarium yang lumayan. Oh iya betul itu.
lumayan honorariumnya. Nah, jadi para khalifah-khalifah ini mendorong adanya diskursus, percakapan dan bahkan polemik, bahkan perdebatan yang intens sekali, berhari-hari itu, berlangsung berhari-hari di istana. Dan khalifah itu menarik cara dia nontonnya itu, supaya yang berdebat ini tidak sungkan ditonton khalifah. Khalifahnya itu nonton dari balik tirai. Balik tirai. Gitu. Dia nonton dari balik tirai. Ulama ini berdebat ya. Berdebat. Dan perdebatannya itu direkam dalam beberapa tulisan-tulisan ya. Dan dijadikan bahan studi oleh para sarjana di barat yang mengkaji Islam, yang mereka biasa disebut dengan Islamisis ya. Ahli mengenai Islam ya, Islamisis ya. Misalnya salah satu orang yang mengkaji tema ini misalnya Patricia Crone, salah satu Islamisis atau sarjana asal Denmark, sudah meninggal. Dia berkarya di Amerika di Princeton bertahun-tahun sampai meninggal. Dan dia punya riset yang luar biasa. Salah satunya adalah riset tentang ini, perdebatan soal kristologi antara para tokoh-tokoh Islam dengan lawan-lawannya dari pihak Kristen. Jadi ini yang disebut dengan apologetika. Apologetika itu artinya bidang pengetahuan untuk mempertahankan imannya sendiri. Jadi kalangan Islam mengembangkan apologetika, kalangan Kristen juga mengembangkan apologetika. Betul. Dan itu bidang yang luar biasa kaya. Kaya sekali. Nah, jadi sebetulnya orang Islam ini dari dulu sudah terbiasa sekali berdebat dengan orang Kristen. Dan perdebatannya bukan perdebatan ecek-ecek ini. Iya. Ini perdebatan yang betul-betul kualitasnya tinggi sekali. Sampai para ulama sendiri juga mengarang karya-karya yang isinya adalah karya-karya apologetis. Yaitu karya yang isinya mempertahankan kebenaran agama sendiri dan menyerang agama lain. Iya. Itu namanya karya-karya apologetika. Misalnya salah satu contoh karya yang terkenal dalam bidang ini, banyak sekali karya-karya dalam bidang ini. Salah satu yang terkenal adalah karya yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ulama besar yang sekarang ini secara keliru dianggap sebagai di kalangan sarjana barat itu sebagai bapak ideologis dari kaum fundamentalis Islam. Ya mungkin sebagian ada benarnya tapi tidak seluruhnya benar ya. Nah, Ibnu Taimiyah itu nulis karya yang tebal sekali, mungkin sekitar 6 jilid ya. Tebal sekali, judulnya adalah saya kok jadi lupa ya. Ya isinya kritik terhadap Kristen. Apa judulnya lupa saya. Itu karya terkenal sekali dari Ibnu Taimiyah. Dan dia bukan satu-satunya. Nah, ada ulama lain yang secara serius mengkaji agama lain ya sebagai kajian akademis. Misalnya adalah seorang ulama besar dari kalangan Asy'ariyah. Ini mazhab teologi yang banyak diikuti oleh sebagian besar orang Islam di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand Selatan, Brunei. Itu mazhab teologinya adalah Asy'ariyah. Nah, ada satu ulama Asy'ariyah yang hidup pada abad ke-13, namanya adalah Asy-Syahrastani. Nah, Asy-Syahrastani itu nulis buku judulnya Al-Milal wan Nihal. Itu semacam karya perbandingan, studi kajian perbandingan agama. Jadi sebelum Pak Mukti Ali mengenal Profesor Mukti Ali, mantan Menteri Agama di era Orde Baru dulu tahun 70-an ya, mengenalkan kajian tentang perbandingan agama di IAIN Yogyakarta. Setelah dia pulang dari kuliah di Chicago, di McGill. Nah, jauh sebelum itu ulama Islam klasik sendiri sudah melakukan kajian perbandingan agama. Nah, jadi memang jadi gini, kembali kepada tema Pak Yusuf Kalla ya. Memang pembicaraan mengenai iman orang lain itu kalau tidak dilakukan dengan hati-hati memang bisa menimbulkan polemik.
Apalagi kalau kita sendiri tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai tradisi keimanan agama bersangkutan ya. Baik orang Islam berbicara mengenai Kristen atau orang Kristen berbicara mengenai Islam atau agama-agama yang lain, itu bisa menimbulkan masalah itu. Makanya menurut saya kasus Pak Yusuf Kalla, dan ini bukan kasus pertama. Sebelumnya ada kasusnya Ustadz Abdus Somad, UAS, ada kasusnya beberapa lah sebelum ini kan. Ada kasusnya misalnya orang yang semula Kristen ya atau Katolik masuk Islam, terus setelah itu menjelek-jelekkan agama lamanya, gitu kan. Itu juga menimbulkan perdebatan itu. Karena kontennya clickbait, mantan pastor bicara Yesus misalnya gitu. Dan menjelek-jelekkan Yesus atau menjelek-jelekkan agama Kristen gitu. Dari dulu saya tidak suka dengan model pembicaraan yang seperti ini. Dan menurut saya, karena saya ingin berbicara kepada publik Muslim ya, menurut saya kita harus menengok kekayaan tradisi intelektual kita yang berkembang di abad-abad yang lampau, abad 11, 12, 13 dan seterusnya. Termasuk sampai abad yang belakangan, abad ke-16, ada seorang ulama besar ahli tafsir yang dikaji oleh Dr. Quraish Shihab, mufassir terbesar Indonesia saat ini. Ketika kuliah di Al-Azhar untuk doktoralnya kalau tidak salah menulis disertasi mengenai tokoh ini namanya Al-Biqai. Disebut Al-Biqai karena dia berasal dari Beka. Daerah di Libanon ya, lembah Beka itu. Al-Biqai itu juga nulis mengenai soal polemik Islam Kristen ini. Polemis sekali, nadanya itu menyerang agama Kristen ya. Tetapi tentu dengan argumen-argumen yang mendalam. Dari pihak Kristen sendiri juga sama, kita juga mengenal banyak karya yang isinya adalah mengoreksi kira-kira gitulah ya, teologi Islam yang mereka anggap keliru mengenai Yesus, mengenai Trinitas, mengenai macam-macam, mengenai beberapa aspek dalam agama Kristen ya. Tapi kan ada tendensi gini Mas, setiap orang sudah pegang mikrofon, apalagi di ruang-ruang keagamaan ya, cenderung berpikir dia punya otoritas untuk melakukan indoktrinasi dan sebagainya. Kalau kita ngomongin soal standar ideal atau layaknya gitu. Kalau mau membawa isu perbandingan agama di mimbar-mimbar, itu starting point-nya harus seperti apa? Gini, agar tidak ini ya? Menurut saya starting point-nya yang bagus adalah pertama-tama, ini kalau menurut saya ya, kalau Anda nggak setuju juga nggak apa-apa. Karena kan saya bukan pemegang otoritas terakhir. Saya bukan pemegang final say. Kalau menurut saya, kalau kita membahas imannya orang lain, itu sebaiknya adalah dalam kerangka memahami. Kita boleh berbeda, atau bahkan kita tidak setuju dengan imannya orang lain, tapi sekurang-kurangnya kita memahami, oh logikanya begini. Dan setelah memahami, kita mengapresiasi. Setelah itu, ya terserah, karena kita beda ya sudah. Anda begitu, saya begini. Tapi minimal ada proses mutual understanding. Jadi niatnya dari awal tidak mencari kesalahannya iman atau keyakinan orang lain. Tapi pada beberapa majelis, itu kan dibutuhkan untuk membangun keyakinan kebenaran di satu kelompok tertentu. Polemik itu tidak diharamkan. Polemik dan apologetika ya, itu tidak diharamkan. Karena pada satu titik kita memang harus berdebat dengan agama lain, ya nggak apa-apa. Kenapa tidak boleh? Ya, saya punya pandangan seperti ini, Anda seperti itu, dan mari kita berdebat. Dan tradisi debat bagi saya itu sangat positif ya. Dalam tradisi ulama keislaman ya, keulamaan kita di era klasik itu ada satu bidang keilmuan. Namanya ilmu debat. Jadi ada itu teori berdebat yang canggih sekali, yang disebut dengan al-jadal ya. Kalau dalam bahasa Latin itu disebut dengan disputatio.
Jadi di lingkungan teolog Kristen sendiri di masa pertengahan ya, ketika dunia Latin masih dominan, itu ada satu ilmu yang namanya disputatio, yaitu perdebatan. Nah, di Islam itu dikembangkan canggih sekali ilmu jadal. Dan kitab-kitab yang ditulis mengenai bidang ini biasa disebut dengan kitabul jadal dan segala macam. Salah satu yang terkenal dalam bidang ini ya Al-Ghazali, ulama besar dari abad ke-10 Masehi, dan gurunya yaitu Imam Haramain, itu juga ahli debat. Ahli debat itu. Nah, jadi debat itu tidak apa-apa. Debat itu ada wilayahnya sendiri. Tapi hubungan antar agama itu tidak seharusnya seluruhnya berupa perdebatan. Jadi ada perdebatan, ada wilayah lain yang arahnya adalah mutual understanding. Nah, yang selanjutnya adalah apresiasi. Yang ujungnya tak apresiasi. Nah, debat itu menurut saya hanya berguna kalau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian, informasi yang cukup dalam bidang itu. Misalnya kalau dalam era modern ya ada Ahmad Didat, ada macam-macam, sekarang udah banyak sekali penerus-penerusnya kan. Yeah. Jangan lupa loh, sejarah berdirinya Muhammadiyah di Indonesia itu juga ada unsur polemiknya. Ini menurut studi beberapa teman ya, salah satunya studinya teman Muhammadiyah yaitu Mas Najib Burhani. Dan didukung oleh risetnya Dr. Alwi Shihab dalam disertasi doktornya di Mesir ya. Jadi berdirinya Muhammadiyah itu juga terkait dengan polemik. Karena dulu ketika Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912, itu berhadapan dengan kelompok Kristen yang ketika itu kan dalam bidang pendidikan kuat kan. Karena sebagian mereka dapat sokongan dari pemerintah kolonial, meskipun tidak semua. Yeah. Ya. Belanda lebih favoritismenya lebih diberikan kepada kelompok Kristen. Tapi teman-teman Katolik kan tidak misalnya. Nah, tapi ada perdebatan ketika itu antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang Muslim, mereka terpaksa karena persaingan antara Islam Kristen, mereka berdebat juga dalam aspek kristologi. Nah, ketika itu bahan-bahan kristologi yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan ditulis oleh tokoh-tokoh Ahmadiyah dari India. Kenapa begitu? Karena Ahmadiyah sendiri berdiri di India abad ke-19, 1800-an. Itu juga dalam konteks yang polemis sekali. Polemik antara Islam Kristen di India. Jadi pendiri Muhammadiyah sendiri, Mirza Ghulam Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu juga seorang yang ahli dalam bidang debat dalam kristologi ini. Dan melahirkan beberapa dai-dai Ahmadiyah yang piawai dalam debat soal kristologi. Nah, ketika mereka membawa Ahmadiyah ke Indonesia, bidang kristologi ini itu berkembang juga. Dulu di tahun 80-an atau 70-an ada seorang tokoh yang terkenal karena piawai dalam berdebat dengan kalangan Kristen, namanya Abdullah Wasi'an. Kamu nggak tahu pasti. Bukan generasi kami. Bukan generasi kamu ini. Ini jauh sebelum era IG ini. Nah, kalau tidak salah Abdullah Wasi'an ini mungkin bukan, kalau nggak Muhammadiyah dia kayaknya Persis ya. Persis ya. Ya, Persis dengan Ahmadiyah itu kan ada agak sedikit kemiripan dalam aspek teologi ya. Jadi perdebatan juga boleh saja, nggak apa-apa. Kalau saatnya berdebat tidak masalah. Tapi perdebatan itu tidak satu-satunya modalitas dalam hubungan antar agama. Tidak satu-satunya cara. Ada modality, ada jalan lain. Yaitu jalan saling memahami. Nah, kalau saya sendiri lebih karena saya banyak terjun dalam bidang dialog antar agama dari dulu, saya lebih memilih jalan yang mutual understanding ini. Kita boleh beda dengan teman-teman Kristen, dengan teman-teman Katolik, dengan teman-teman Hindu, Buddha,
Dan kita juga bisa mempelajari keyakinan mereka, tapi tujuannya bukan dalam semangat polemis. Iya. Karena meskipun polemik boleh, dalam Kristen sendiri ada bidang khusus namanya apologetika. Ada itu. Dalam Islam juga ada itu. Ada bidang untuk bagaimana cara berdebat dengan orang Kristen. Itu juga ada. Bidang itu menurut saya valid, sah, ya nggak apa-apa. Cuma dalam konteks hubungan kebangsaan, kemanusiaan, hubungan antar agama, itu sebaiknya kita mengembangkan modalitas atau cara untuk saling memahami, mengapresiasi. Iya, konten-konten kreator juga sekarang begitu. Ada yang gayanya misalnya seperti Habib Hussein yang menggunakan Nah, itu contoh gaya bagus itu Habib ya. Hussein itu. Habib Hussein itu contoh yang bagus, influencer ya. Iya, mencoba saling memahami satu sama yang lain. mengembangkan saling memahami. Main padel bareng antar Main padel. antar pemuka agama. Tapi ada juga Oh iya, dia main padel sama Biku juga main padel juga. Tapi tentu bajunya nggak pakai baju ini ya, padel culture sekarang ya. Terus banyak juga konten creator yang memang menggunakan teknik jadal ini juga. Jadi dia memperdebatkan dan stitch video, misalnya stitch video seorang pendeta, kemudian dia balas dengan statement-statement yang menurut dia benar dari sudut pandang agamanya gitu. Dan itu banyak gitu mas konten-konten kreator hari ini. Tapi balik lagi ke mimbar sebuah kajian lah ya dalam masjid ataupun ruang-ruang diskusi keagamaan. Isu perbandingan agama tuh memang menarik untuk disampaikan mas. Orang kan jadi seneng dan cenderung juga tertarik. Tapi memang si juru bicara ini punya potensi untuk sekali lagi kayak mendegradasi value agama lain dan menguatkan value agama sendiri itu. Dan itu akan terjadi terus-menerus kalau menurut saya mas. Kalau tadi ya standar yang Mas Ulil sampaikan semuanya harus saling memahami dan sebagainya, kayaknya itu kalau menurut saya kayaknya berat mas. Ya tidak, karena gini, tidak semua orang mampu melakukan polemik dan debat ya. Karena kalau Anda sudah berdebat, Anda harus punya kemampuan yang di atas rata-rata. Karena Anda harus menguasai dua bidang sekaligus, seperti orang penerjemah. Penerjemah itu kan harus memahami, harus menguasai dua bahasa minimal. Nah sama, ketika orang berdebat, ketika orang terjun di dalam apologetika, dia harus menguasai dua bidang sekaligus, bidang agamanya sendiri dan mengetahui tentang agama yang lain. Nah, karena itu tidak semua orang mampu. Iya. Tetapi kalau saya menganggap bidang apologetika ini penting juga karena meskipun sudah tidak terlalu populer sekarang. Sekarang memang tidak terlalu populer karena sekarang kita hidup di dalam era sekularisme liberal. Di dalam sekularisme liberal yang dikembangkan di barat kira-kira ya 50 tahun terakhir ini. Iya. Sejak tahun 70-an sampai sekarang itu modalitas komunikasi, cara berkomunikasi antar agama itu didorong supaya tidak polemik. Kenapa? Karena sekularisme liberal itu punya trauma terhadap, tapi ini trauma yang berasal dari pengalaman Eropa, itu perang agama. Perang agama yang terjadi pada abad 16 kalau tidak salah ya, 1500-an. Atau sebelum itu. Ya perang agama yang berlangsung lama sekali di Eropa, mungkin sekitar 30-an tahun ya. Yang menimbulkan trauma luar biasa karena korbannya dahsyat sekali, karena itu menyapu hampir semua negara-negara di Eropa Barat. Ya terutama di Prancis, Inggris, dan Jerman kan, tiga itu. Itu berawal dari polemik-polemik ya mas? Ya itu berawal dari perbedaan di dalam mengkonstruksi teologi. Ya pemahaman mengenai soal kristologi lagi-lagi kan, tentang apa namanya, pemanaan tentang Trinitas, tentang hakikat Yesus ya, dan seterusnya. Itu menimbulkan perdebatan yang luar biasa sampai berujung kepada perang. Nah, orang-orang barat
trauma dengan perang ini, kemudian mereka berkesimpulan agama ini menimbulkan masalah kalau dibawa ke publik. Itu kesimpulan mereka. Kesimpulan awal ya. Jadi kalau begitu agama ini, udah orang boleh beragama tapi di ruang privat saja. Begitu masuk ruang publik maka diskursusnya, percakapannya harus dibersihkan dari bahasa-bahasa dan emosi keagamaan. Jadi ada proses sanitasi. Tapi Soviet yang melakukan itu bubar juga tuh. Soviet melakukan itu tapi dengan cara yang radikal sekali. Akhirnya gagal. Tapi gagalnya kan bukan karena faktor itu, faktor yang lain. Tapi di Barat sendiri sekularisme itu menurut saya berhasil. Berhasil tanda kutip ya mensanitasi, membersihkan ruang publik dari bahasa-bahasa agama. Perdebatan-perdebatan. Karena itu polemik dihindari atau tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau kalian polemik, nanti ujungnya perang. Ujungnya perang ya. Kalau di kita sekarang ujungnya dilaporkan ke Bareskrim. Kalau boleh ini ya, mungkin apakah Charlie Kirk itu juga apologetika secara dalam konteks hari ini ya? Charlie Kirk ini menarik, ini tokoh Amerika yang baru dibunuh beberapa bulan yang lalu ya. Dia ini tokoh pendukung Trump. Republikan, konservatif ya. Dan dia ini memang sengaja tampil istilahnya itu unapologetic. Saya punya keyakinan A, ya udah. Saya punya keyakinan A dan saya meyakini ini. Kalau Anda nggak setuju silahkan. Iya. Anda nggak bisa meremehkan keyakinan saya ini. Dan dia siap berdebat. Dan dia sengaja buka lapak kan? Iya, buka lapak. Buka lapak di kampus-kampus. Open mic dan mempersilahkan orang maju. Dan itu perdebatan yang berlangsung secara spontan. Dan banyak menggunakan rujukan keagamaan. Oh iya, dia sudah siap. Dia berdebat tentang isu-isu yang memang dia sangat concern soal LGBT, transgender, imigrasi, soal kekristenan juga, soal konservatisme, soal America First. Jadi dia punya isu-isu andalan lah ya. Dan dia mendalami itu. Dan dia siap berdebat. Dia siap mempertahankan apa yang dia yakini secara unapologetic. Secara tidak apologetis. Dan itu menarik. Kemunculan tokoh seperti Charlie Kirk ini. Tapi memang ya itu. Tokoh seperti ini tidak disukai di dalam konteks sekularisme liberal. Kenapa? Karena itu menimbulkan ketegangan sosial. Kalian kalau berdebat itu pasti menimbulkan iritasi. Nah, orang-orang modern itu cenderung tidak mau konfrontasi. Saya nggak tahu ya di dalam kultur sekuler liberal itu diasumsikan bahwa ruang publik itu jangan sampai diganggu oleh bahasa-bahasa agama yang potensi menimbulkan ketegangan dan salah paham. Dan makanya digunakan istilah ruang aman itu. Ruang aman. Dan saya kira asumsi sekuler liberal ini ada benarnya juga. Memang bahasa-bahasa agama ini begitu dibiarkan membanjiri ruang publik secara tidak terkontrol. Memang bisa menimbulkan polemik yang potensi destabilizing, disruptif, mengganggu kehidupan ramai. Ada stereotyping pasti. Ada stereotyping, apalagi orang-orang kebanyakan tidak punya informasi yang cukup. Kebanyakan orang kan tanda kutip awam. Iya. Kebanyakan orang itu kan awam. Kalau bahasa hadisnya itu al-bulhu. Al-ablah, artinya orang-orang yang awam yang tidak punya informasi cukup ya. Nah, orang-orang bulhu ini, orang-orang awam ini itu ya nggak tahu apa-apa, tapi gara-gara media sosial mereka merasa terempowering, merasa terberdayakan karena dapat informasi sesuai dari sini, merasa sok tahu, ikut berdebat. Kemudian membuat suasana jadi kacau kan, karena dia nggak mau ngasih masalah itu. Makanya, nah tapi kalau menurut saya debat itu bagus, nggak apa-apa. Cuma kalau di tempatnya
yang semestinya ya. Dan dilakukan oleh orang-orang yang ya punya kualifikasi. Kalau enggak ya repot. Dan tujuannya memang ya untuk mempertahankan iman sendiri dari serangan-serangan pihak lain. Gitu. Kalau boleh Mas Ul mau merespon apa yang terjadi hari ini, sikap teman-teman GMKI, PMKRI melaporkan Pak Yusuf Kalla itu gimana Mas menurut Mas Ul? Kalau saya, respon saya adalah ini gejala media sosial. Lapor-melapor ini kan gejala medsos ini. Ini gejala yang baru muncul mungkin sekitar 5-10 tahun terakhir kan. Sejak adanya Twitter itu. Sejak adanya media sosial. Yeah. Bagi saya ini gejala medsos. Gejala medsos itu ciri-cirinya adalah orang mudah terprovokasi oleh sensasi, sensasionalisme. Dan orang juga terdorong untuk membuat konten yang sensasional. Karena kalau Anda tidak sensasional, tidak viral. Tidak viral. Nah, orang yang membaca atau mendengarkan informasi yang sensasional, dia bisa tertrigger. Itu istilah yang dipakai kan, tertrigger. Ya. Nah, orang tertrigger ini ada dua kemungkinan, dia marah atau dia ya cuek aja ya, sudahlah, mau apa gitu. Kalau respon saya ya, respon saya sebetulnya respon teman-teman GMKI, PMKRI dan GMKI ya, dua-duanya kan agak kurang sesuai dengan gaya teman-teman Kristen selama ini. Gimana itu? Jadi gini, kalau saya menyebutnya, mohon maaf ini kalau mungkin istilah saya agak kurang pas ya, agak un-Christian. Ini respon yang agak kurang Kristiani. Karena biasanya kalau kita lihat sejarah Kristen itu ya, sejarah Kristen itu menarik sekali dalam pandangan saya. Karena agama Kristen itu mengalami cemoohan, bahkan penindasan, persekusi, itu luar biasa. Budaya modern yang berkembang di Barat sekarang ini, terutama melalui Hollywood dan segala macam, itu kan banyak elemen-elemen di dalamnya yang tanda kutip yang tidak bersahabat dengan Kristen. Kan? Dan banyak orang Kristen yang yang mengeluh Hollywood itu banyak sekali membuat stereotip mengenai Kristen yang keliru lah. Tapi orang Kristen selama ini kan ketika dicemooh, di persekusi segala macam, itu kan menggunakan pendekatan ala khotbah di atas bukit itu, khotbahnya Yesus ya. Cintailah musuh-musuhmu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang sangat sofistik ini. Bahkan kepada musuh kalian harus juga mampu mengatasi kebencian dan mengulurkan cinta. Dan ini menandai banyak sekali sejarah Kristen itu banyak ditandai oleh sikap-sikap yang seperti ini. Jadi ketika orang Kristen ditindas, dipersekusi, disingkirkan, diberangus, disiksa. Ya salah satu fase sejarah yang penting yang juga disebut dalam Al-Quran itu ketika orang Kristen mengalami persekusi yang luar biasa di era Kaisar Nero zaman Romawi kan. Orang-orang Kristen itu dipersekusi dengan cara dibakar di tungku atau tanah digali dan dia diletakkan di situ, dibakar di situ. Yang di Quran disebut dengan ashabul ukhdud. Ya, orang-orang yang diletakkan di parit-parit itu dan dibakar di situ, ashabul ukhdud. Dan Quran itu menyebut itu dengan nada positif. Orang-orang Kristen yang sabar mempertahankan imannya di tengah-tengah persekusi yang luar biasa. Mereka tidak melawan balik dengan kebencian, tapi sabar itu.
mempertahankan imannya. Ya, contoh yang paling bagus adalah Ashabul Kahfi, the seven sleeper, 7 orang yang tidur di sampai gua. 300 tahun menurut cerita itu ya di gua. Itu guanya ada 2 versi itu, ada di Yordan, saya pernah berkunjung ke sana. Ada satu lagi kalau nggak salah di Turki. Jadi ada 2 gua yang diklaim sebagai Ashabul Kahfi itu. Nah, orang-orang ini kan kenapa mereka ada 7 anak muda bersama anjingnya masuk ke gua? Karena mereka menghadapi persekusi. Mereka menyingkir ke gua karena mereka tidak mau imannya itu berubah. Lalu mereka menyelamatkan diri di gua dan tidur di situ 300 tahun, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah itu. Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang menjadi korban persekusi. Mereka orang Kristen itu. Ashabul Kahfi itu orang Kristen. Menjadi korban dari persekusinya Kaisar Nero. Kalau nggak salah Nero ya. Kaisar Nero itu. Nah, jadi respon orang Kristen terhadap situasi-situasi yang tanda kutip tidak bersahabat terhadap mereka itu ya tadi itu mengedepankan pendekatan pendekatan tidak musuhi musuh itu. Makanya istilah syahid memang di sini Pak Yusuf Kalla salah. Gimana tuh? Pak Yusuf Kalla itu memaknai syahid di dalam tradisi Kristen disamakan dengan Islam. Dalam Kristen itu lain memang. Syahid dalam Kristen itu makna asalnya memang martyrdom itu adalah orang yang mampu mengorbankan nyawanya sehingga dia rela mati untuk mempertahankan iman di tengah-tengah persekusi orang lain, terutama kekuasaan yang kuat sekali. Ya seperti Ashabul Kahfi itu, seperti Ashabul Ukhdud itu, mereka ditindas oleh penguasa yang ya ketika itu kan Romawi memusuhi Kristen. Sebelum Romawi kemudian berubah jadi Kristen di bawah Kaisar Konstantin pada abad keempat Masehi kalau tidak salah ya, tahun 300-an. Tapi sebelum tahun 300-an, Kristen itu adalah musuh utamanya Kekaisaran Romawi. Dan orang-orang Kristen itu dipersekusi luar biasa. Nah, ya sampai martir awal itu kan ya Yesus kan. Yesus itu kan martir pertama dalam Kristen. Jadi syahid itu artinya itu, orang ditindas oleh penguasa lalu tidak berubah keyakinannya dan rela mati. Bukan dalam pengertian perang. Jadi orang ditindas keyakinannya dan dia tetap tahan. Yang itu kemudian menjadi ini ya, menjadi sejarah martir. Saint itu banyak ya, yang dan saint korban kedua setelah Yesus yang terkenal ya Santo Petrus, Saint Peter, yang kemudian bahkan dia juga disalibkan di kota Roma yang kemudian ya sekarang menjadi cikal bakal Vatikan. Itu kan di situ itu tempat penyaliban tokoh besar dalam Kristen yang menjadi fondasi lahirnya kekatolikan. Ya. Makanya Vatikan itu kan gedung pokok gedungnya itu disebut dengan Basilika Santo Petrus kan. Basilika Santo Petrus ya. Karena Santo Petrus ini Saint Peter ya muridnya Yesus ini contoh martir kedua yang sangat terkenal dan setelah itu ada martir-martir banyak sekali. Jadi di dalam Kekristenan artinya syahid itu adalah orang rela mati bukan dalam perang tapi mati untuk menghadapi persekusi kelompok lain atau penguasa. Dan dia tidak... Apa ada suasana ini ya, militerisme memaknai kata syahid dalam tradisi Islam ya? Meskipun kan misalnya orang yang kena wabah disebut syahid juga, yang meninggal dalam keadaan melahirkan kemudian
yang mati karena terbakar atau tenggelam gitu? Sebetulnya dalam Islam itu contoh martir pertama itu juga martir terkait dengan tadi itu situasi orang dipersekusi imannya oleh kelompok lain yang lebih kuat dan dia mampu sabar bertahan diri. Misalnya Bilal, ya kan? Iya. Bilal itu kan budak hitam dari Afrika, dimiliki oleh salah satu keluarga penting di Mekah ketika itu, keluarga Bani Abdi Syams. Dan dia karena dia masuk Islam ya tanpa izin dari majikannya, kemudian dia disiksa kan, sampai digambarkan ketika dia disiksa saking pada titik yang tidak bisa lagi ditanggungkan, dia teriak ahad itu. Nah, artinya Esa Allah adalah Esa ya. Nah, itu kan momen seperti itu sebetulnya. Itulah syahid seperti itu. Syahid itu adalah momen ketika orang tahan terhadap tekanan pihak lain yang memusuhi iman saya, dan saya tidak berubah karena tekanan itu. Itulah makna syahid dalam Islam juga begitu. Tapi kemudian berkembang belakangan syahid artinya adalah juga meninggal di dalam konteks mempertahankan iman sendiri dari serangan pihak lain, tapi ini serangan dalam bentuk serangan bersenjata. Ketika Anda berada pada situasi harus mempertahankan iman Anda dengan senjata, ya udah, apa boleh buat, be it, ya udah. Jadi Islam menurut saya dalam hal ini tidak menolak adanya perang, perang yang adil, kira-kira gitulah ya, perang yang just war ya, perang yang adil, yaitu perang dalam rangka mempertahankan kebenaran yang saya yakini yang diserang oleh orang lain. Jangan lupa dalam Kristen itu juga ada just war, konsep just war itu, perang yang adil, itu dikembangkan oleh salah satu teolog besar Kristen itu sebelum pecah jadi Katolik dan Kristen ya, yaitu Santo Agustinus dari Afrika. Santo Agustinus itu dulu menjadi semacam bishop itu di daerah Afrika, di Tunisia sekarang ini. Saya pernah berkunjung ke petilasannya di Tunisia sana, ya. Itu Santo Agustinus. Dia mengembangkan konsep, dia hidup pada abad keempat atau 400-an ya, kira-kira abad kelima Masehi ya. Jadi sebelum Islam. Dia sudah mengembangkan konsep yang canggih sekali mengenai just war, mengenai perang yang adil. Jadi pada akhirnya memang istilah martyrdom dalam Kristen pertama-tama adalah yaitu mempertahankan iman ketika ditindas oleh pihak yang lebih berkuasa ya, lebih kuat, dan Anda tidak jatuh, tidak tunduk itu. Lalu Anda menjadi korban dari sikap Anda yang bertahan untuk memegang dan berpegang erat-erat pada iman Anda itu. Tapi kemudian belakangan ada juga konsep martyrdom dalam pengertian perang yang adil, itu juga ada itu. Jadi, tapi ini pembicaraan yang kompleks sekali. Mungkin saya juga keliru, kalau keliru ya mohon dikoreksi ya oleh teman-teman Kristen terutama. Tapi menurut saya memang Pak Yusuf Kalla agak keliru menyamakan konsep syahid dalam Islam dengan Kristen begitu saja, tanpa memahami kompleksitasnya itu. Dengan konteks yang diambil adalah konflik Poso dan Ambon gitu ya. Menurut saya memang itu agak riskan. Dan ini bagi saya kasus Pak Yusuf Kalla ini kan bukan pertama kali. Iya. Ini pelajaran bagi kita ya, bukan hanya orang Islam lah, semua lah, teman-teman dari berbagai agama. Memang kalau kita membicarakan iman pihak lain, itu memang harus hati-hati. Apalagi di era
medsos seperti ini. Apa yang saya bicarakan ini mungkin juga bisa juga potensial menimbulkan salah paham juga, saya nggak tahu. Ya kalau nanti ada salah paham ya kita klarifikasi kalau ada salah paham. Tapi niat saya di sini adalah memberikan pemahaman yang lebih bernuansa lah ya. Yang lebih ke hulu juga. Lebih ke hulu ya. Jadi polemik enggak apa-apa. Sehat polemik itu. Sehat ya. Ya. Saya malah agak kurang suka dengan asumsi sekuler liberal yang agak menghindari polemik ya. Polemik agama maksudnya. Polemik agama itu tidak disukai di dalam konstruksi masyarakat sekuler. Nggak disukai. Tapi polemik politik? Polemik politik biasa. Biasa aja. Tapi kalau padahal itu potensial. Wah, itu akibatnya juga sangat destruktif juga ya, polemik politik ya, kayak di Amerika sekarang ini. Tapi di perguruan tinggi barat yang liberal ya, perguruan tinggi yang liberal art-nya, bukan yang seminari-seminari ya, itu pendekatannya dalam studi agama adalah tidak polemik. Tidak polemik ya. Tetapi mencari kesamaan-kesamaan. Iya. Model Paul Nitter, universalisme, Profesor Sweetler dari Temple University, kayak gitu-gitu. Iya. Ya. Tapi menurut saya, ya itu salah satu saja. Itu salah satu modalitas. Modalitas yang lain adalah ya polemik. Kenapa tidak? Nggak apa-apa. Terakhir mas, karena kita udah 50 menit nih. Polemik yang terjadi sekarang soal Yusuf Kalla, itu perlu nggak? Menurut saya, kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian, yaitu tidak bagus. Itu bukan polemik, itu ceng-cengan namanya. Namanya ceng-cengan itu. Oke. Terima kasih banyak. Panjang banget ya kalau sama Gus Ulil, kalau kita bahas kejadian hari ini kita bisa membicarakan sesuatu yang terjadi bahkan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Kita ngomongin Santo Agustinus di abad ke-4 Masehi loh. Kita ngomongin Yesus juga. Ke hulu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan teman-teman tercerahkan dan betul kata Gus Ulil tadi, pendapat-pendapat kita yang mungkin juga perlu dikoreksi silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Kita juga bisa mendiskusikannya di diskusi kita yang berikutnya di Lesehan Authority. Mungkin Mas Setia, kita buka aja pertanyaan untuk sesi ini ya. Kalau ada teman-teman pendengar ya, yang mengajukan keberatan, pertanyaan, klarifikasi, mungkin menarik, nanti bisa kita respon di sesi berikutnya. Atau atau sesi berikutnya kita panggil agamawan dari agama lain. Persis, ya. Kemudian kita nonton di balik hijab. Ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.